Kendaraan ini sangat berguna untuk pekerjaan di area ketinggian, dan mungkin juga berguna ketika pembuatan film romantis hingga trik sulap. Pada episode kali ini kami akan mengulas mengenai kendaraan yang fungsinya cukup dekat dengan kita semua. Jika Anda berjalan-jalan di jalan perkotaan, pasti melihat rindangnya pohon di jalur hijau. Ketika berkendara di malam hari, kita bisa melihat jalan dengan jelas berkat lampu penerangan yang berada samping kanan kiri kita. Kendaraan yang akan kita bahas kali ini, kendaraan pendukung pekerjaan dari Dinas Kebersihan, Dinas Tata Kota hingga Dinas Perhubungan yang salah satu tugasnya adalah memelihara keindahan pohon di jalur hijau dan memastikan fungsi lampu penerangan. Anda sekalian pasti pernah melihat kendaraan ini, tapi belum mengetahui nama dan fungsinya. Ya, kendaraan ini adalah aerial platform truck. Layaknya lift, kendaraan ini paling sering dipergunakan untuk memangkas pohon atau mengganti lampu PJU yang lokasinya cukup tinggi. Karena untuk menjangkau area yang cukup tinggi, tentu agak sulit untuk dijangkau secara manual. Maka harus menggunakan sarana kendaraan aerial, agar mempermudah pekerja untuk turun dan juga naik pada ketinggian yang dituju dan mempercepat proses pekerjaan. Mirip lift, pengoperasiannya sendiri mengandalkan hidrolik dan tiang utama yang disebut boom sebagai penggerak naik dan juga turun. Dilengkapi dengan adanya stabilizer untuk menjamin kenyamanan dan juga keamanan dalam pemakaiannya. Pada video ini kami bekerja sama dengan salah satu karoseri di Jawa Timur, yaitu Karoseri Antika Raya. Konsumennya mulai perusahaan transportasi, maskapai hingga instansi pemerintah. Beberapa produknya sudah dikirim ke seluruh Indonesia. Articulate Aerial Platform atau APT merupakan salah satu jenis kendaraan yang menggunakan mekanisme platform angkat tegak lurus yang bisa diatur ketinggian kerjanya. Pergerakan setiap hidrolisnya diperhitungkan dengan cermat sehingga basket operator tetap tegak lurus dari tanah. APT ini cocok sekali untuk area kerja yang sempit, tetapi memerlukan jangkauan kerja yang tinggi. APT ini dipasang pada body light truck sehingga tidak menggunakan power pack yang menggunakan daya aki kendaraan, tetapi memanfaatkan PTO dengan mekanisme gear pump. APT ini bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan pergudangan dan perawatan lampu jalan. Base Light Truck memiliki beberapa keunggulan, selain sasis lebih kokoh untuk APT, penggunaan PTO lebih mudah perawatan serta ukuran sasis yang lebih besar daripada pick-up. Dengan APT, posisi vertikal pergerakannya mampu menempatkan beban aerial platform pada pusat beban kendaraan, sehingga lebih stabil dalam posisi kerja yang lama. Paling utama dari APT adalah penggunaan bahan dan konstruksi kendaraannya. Karena jenis plat sama, tapi jika profil pembuatan rangka berbeda, hasilnya akan beda. Jadi perlakuan untuk plat besi akan beda juga. Karoseri Antika Raya menggunakan bahan yang ada di pasaran dan diperlakukan dengan bentuk tertentu. Selain konstruksi bodi, tak kalah penting juga teknik pengelasan. Jika pengelasan tidak tepat, dan dikerjakan asal-asalan maka bisa membahayakan. Untuk APT jenis articulate ini, tidak boleh menggunakan plat besi yang terlalu tebal dan lentur, terlalu kaku juga bisa pecah. Sehingga perlu riset untuk memilih bahan yang pas sesuai ketinggian area kerja. Kontrol hidrolis. Kontrol APT bisa dilakukan di dua tempat. Pertama, pada bagian belakang kabin dan kontrol kedua di basket. Operator di atas bisa mengendalikan pergerakan APT dari basket ketika bekerja, sehingga tidak perlu bantuan operator lain. Kotak penyimpanan. Kotak penyimpanan ditempatkan di dek belakang kabin pengemudi, kotak tambahan juga berada di bawah lengan bom. Kotak tersebut bisa dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan untuk menyimpan peralatan pendukung kerja. Pada lengan bom juga dipasang pengaman untuk menjaga kestabilan kendaraan. Perangkat articulate yang dipasang di atas bak kendaraan memiliki bobot yang cukup berat sehingga memerlukan tambahan kekuatan untuk bisa mendukung pekerjaan APT. Landing jack. Kontrol landing jack menggunakan tuas dan valve high pressure. Kontrol kaki penyangga menjadi lebih efisien dan aman. Kaki dengan mekanisme buka tutup, agar jangkauan tahanan beban lebih lebar. Dengan pengaman tekanan oli tersebut, jika ada kebocoran, maka oli tidak bisa turun karena valve diamankan dengan keran pressure. Basket operator. Basket adalah tempat di mana operator APT bekerja pada ketinggian.
Basket terbuat dari bahan fiber ditambah pengaman sehingga operator lebih aman dari jaringan kabel listrik. Untuk basket dipasang reinforce pada bagian bibir, ini menjaga kemungkinan basket tertimpa atau terbentur benda-benda keras ketika beroperasi. Hydraulic hand pump. Karoseri juga melengkapi dengan hand pump untuk berjaga-jaga jika ada masalah pada pompa hidrolik. Misalnya, landing jack tidak bisa naik atau mengembalikan lengan aerial pada posisi parkir. Hand pump bekerja menggantikan pompa hidrolik karena kerja gear pump tergantung pada kerja mesin kendaraan. Hand pump dipasang di sebelah sisi kanan kendaraan. Perbandingan kerja hand pump adalah 1:1. Tetapi jika rasio dikecilkan, pergerakannya akan sedikit sekali. Stang ukuran standar disertakan pada kendaraan. Jika ingin lebih ringan ketika memompa, bisa menambahkan sendiri stang panjang. Tangki oli hidrolis. Kapasitas tangki oli hidrolis adalah 16 liter. Terdapat indikator petunjuk oli di sebelah tangki. Indikator bekerja seperti prinsip regulator tabung gas. Pada indikator, ada zona yang ditunjukkan berwarna merah. Jika jarum petunjuk berada di area berwarna merah, artinya oli hidrolis harus diganti. Terdapat selang transparan sebagai petunjuk level dan kekeruhan oli. Sekian ulasan mengenai APT dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tetap sehat, tetap semangat, agar kita bisa terus menjelajah langit dunia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk update video-video terbaru dari kami.